Baik, terima kasih Bu untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok terakhir akan coba melaksanakan proses ataupun kegiatan coaching. Baik, yang pertama saya akan menjadi seorang coach dan Pak Paulus akan menjadi seorang coachee. Jadi di sini rekan saya seorang guru bercerita dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang disampaikan oleh pengawas, di mana pada saat supervisi mengajar, pengawas keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa buku teks. Nah, kami akan coba langsung menerapkan coaching. Oke, sudah siap Pak Paulus? Siap Pak Serus. Oke. Baik. Selamat siang Pak Paulus. Apa kabar Pak Paulus? Selamat siang Pak Serus. Kabar baik dan sehat semuanya Pak. Oh, kabar baik ya Pak. Tapi kelihatannya Bapak kurang semangat ini. Kalau boleh tahu, apa kira-kira masalah Bapak ini? Itu Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf lah Pak ya, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Oh, pasti Pak, pasti ada waktu. Dan jangan sungkan Pak, Bapak tidak mengganggu kok. Iya baik Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Begini Pak, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang Pak. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Pak Paulus harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan Pak setelah kita bisa menceritakan, saya nanti bisa menceritakan keluh-keluh saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain Pak yang ingin Pak Paulus dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya Pak. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silakan diceritakan dulu Pak. Bapak ingat atau tidak ya, saya pernah bicara kalau beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi Pak di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas Pak. Oh, saya ingat. Tapi bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Paulus mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius lah Pak. Oh, tidak serius? Tidak seriusnya seperti apa Pak? Itu Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Paulus dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan guru terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum, ketika saya sampaikan itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar, Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, Pak. Bisa juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi murid, Pak. Ngomong-ngomong, Pak Paulus tidak menggunakan buku teks.
menurut saya sumber belajar yang digunakan ini sudah cukup memudahkan para murid, Pak. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini saya masih tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Kemudian soal output menurut Pak Paulus, bagaimana hasilnya saat Pak Paulus mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Ya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu beragam dan belajarnya pun ya juga berbeda-beda. Oh iya, kenapa saya tidak kepikiran di sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Pak. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak pengawas kemarin ya adalah seperti itu supaya Pak Paulus menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir juga ya, Pak. Iya, jadi setelah Pak Paulus bercerita sekarang, bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih banyak, Pak. Terus terang ya, Pak ya, saya merasa agak nyaman, Pak. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Pak. Suatu hal yang merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus, Pak, dengan hal ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga, Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Paulus merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan tersebut sekolah, Pak. Saya takut, Pak, nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Paulus merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Karena Pak Paulus tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika Pak pengawas memperingatkan Pak Paulus memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ini ya, Pak? Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Pak Paulus bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Pak Paulus dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Paulus sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Paulus dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya, Pak. Iya benar sekali Pak. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Paulus selanjutnya? Iya, Pak. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Pak. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus itu Pak Paulus. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang Pak Paulus lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan memulai dengan menggunakan buku teks. Di samping itu juga, saya akan meminta saran Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar dengan baik, Pak. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Paulus selanjutnya? Iya, Pak. Setelah ini saya akan mulai memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dan cara tersebut. Dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Pak. Wah, luar biasa Pak Paulus. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil ya sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, baik, Pak. Syukurlah, Pak. Jadi sekarang saya merasa lega, Pak. Karena jujur, Pak, saya takut salah nanti dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Pak. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Pak. Iya, baik Pak. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak pada akhirnya Pak Paulus
sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Paulus rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Paulus lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya Pak, mengenai hal itu cepatnya saya akan eksekusi Pak, tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk juga Pak aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah Pak. Iya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Paulus butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga saya masih dalam pikiran Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan sesama guru kelas, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan Pak. Wah, ini ide yang bagus sekali nih Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Pak Paulus kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, iya benar Pak. Dan terima kasih Pak banyak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya Pak. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega Pak. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik Pak untuk para murid kita ya Pak. Amin, amin. Iya, sama-sama Pak. Jadi ini mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid, mereka akan latihan upacara sebagai persiapan menjadi petugas hari Senin. Saya izin permisi ya Pak. Iya Pak, silakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Baik, demikian Bu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Ibu Fasilitator. Baik, terima kasih Bu. Jadi dalam hal ini kan saya dalam kasus yang kedua ini saya akan bertindak sebagai coach dan coach. Jadi ceritanya atau kisahnya seperti ini. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali murid tersebut merasa tidak nyaman ketika seorang guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasakan bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Dan para murid mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang baik dari murid yang tidak mengikuti. Bagaimana cara kami menanggapinya? Silakan Pak Sairus. Halo Pak Sairus. Oke, baik. Mohon maaf tadi apanya. Oke. Selamat siang Pak. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Bapak sebentar. Apa boleh Pak? Halo, selamat siang, Sairus. Wah, dengan senang hati. Mari, Sairus. Apa yang mau diceritakan sama Bapak? Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu ya? Dan apa yang kamu inginkan capai di akhir diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya Pak, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran, Sairus? Saya bingung Pak. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Pak dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Gini Pak, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali saya. Bisa jelaskan lebih lanjut, membuatmu merasa tidak adil dengan guru membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya.
Oh, begitu rupanya ya. Baik-baik. Bapak mulai memahaminya sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan tersebut, hal apa lagi yang membuat merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Boleh Bapak tahu seperti apa bentuk tersebut? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Yang beban di pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Pak, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Pak. Saya merasa tidak nyaman. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Pak. Apa yang kamu tanyakan kepada temanmu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu, apa kata temanmu? Mereka bilang mereka lebih paham, Pak, dengan penyelesaian soal-soalnya karena dengan mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin Begini, Pak, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. terus kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu, Pak. Saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah dimarahi beliau? Tidak sih, Pak. Kenapa tidak kamu coba? Ya juga ya, Pak. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya, Pak. Bagus. Saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus, ayo lakukan itu ya. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai yang tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar, Pak. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube jika ada yang tidak saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini, Pak, semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Jadi saya terpaksa membantu orang tua saya, Pak, berjualan jajan di Senggok pada sore hari. Apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Saya rasa berpengaruh karena waktu belajar saya berkurang, Pak. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Pak. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les saya nggak mungkin, Pak. Karena saya tidak memiliki uang untuk membayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka, teman saya, Pak. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana saya, Pak, yang pertama saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru tersebut bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian yang kedua, Pak, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Nah, yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi, Pak, sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi. Walaupun saya tidak ikut les, jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan Eka. Bagus, Bapak sangat suka rencana kamu itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu?
Saya besok pagi akan menemui guru tersebut, Pak, di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Siapa yang akan membantumu untuk menjalankan komitmenmu itu? Saya akan meminta bantuan Eka, Pak, untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu baik kamu lakukan, Serus. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya. Baik-baik, sama-sama, Serus ya. Semoga nanti kamu bisa melakukan dan Bapak sangat tertarik nanti ya dengar setelah kamu nanti jumpa sama Bapak itu. Baik-baik, silakan, Amin. silakan, silakan, Serus. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Serus. Baik, demikian Bu, hasil coaching kami pada sore hari ini.